Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiria Suci Bayu Asri, NBI 1211800-177. Di sini kami akan menjelaskan tentang PT Gudang Garam Tbk. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk merupakan produsen rokok kretek terbesar di Indonesia yang mempunyai pangsa pasar paling besar. PT Gudang Garam didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wino Wijojo. Gudang Garam merupakan kisah sukses dari perusahaan rokok sebagai produsen rokok kretek. Gudang Garam telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar pada industri rokok selama dekade terakhir. Menurut Pujiastuti, dalam bukunya mengatakan bahwa ketika akan beriklan di media massa, perusahaan rokok tidak boleh menayangkan iklan sebelum jam 9 malam, tidak boleh menggunakan model yang sedang merokok, dan harus menyertakan iklan layanan merokok yang berbunyi "merokok membunuhmu". Hal ini tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan rokok di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari, NBI 1211100158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi yang digunakan oleh PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk menggunakan berbagai sistem informasi untuk menunjang operasi bisnis. Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah manajemen risiko. Tahapan-tahapan yang ada dalam manajemen risiko dalam PT Gudang Garam Tbk ialah: 1. Risiko keuangan, di mana risiko ini digunakan untuk menghindari gejolak nilai tukar valuta asing. Perseroan mempertahankan kebijakan untuk melakukan pendanaan dalam rupiah. Yang kedua yaitu risiko pasokan. Perseroan memiliki tingkat persediaan yang memadai untuk memperkecil dampak yang mungkin timbul oleh naik turunnya ketersediaan bahan baku di pasar. Yang ketiga yaitu ada risiko piutang. Piutang perseroan pada umumnya berjangka pendek kurang dari sebulan dan tersebar di sejumlah pelanggan yang ada di mata rantai distribusi sehingga tidak terjadi konsentrasi yang tidak semestinya. Yang keempat yaitu ada perubahan peraturan dan risiko terkait. Perseroan menyadari akan adanya pengetatan dalam periklanan rokok yang dampaknya tentunya akan dirasakan oleh semua produsen. Kami dengan tegas mendukung penjualan rokok secara bertanggung jawab dan tidak membenarkan penjualan rokok kepada orang yang belum dewasa. Yang kelima yaitu ada pengawasan internal dan evaluasi sistem manajemen risiko. Pengawasan keuangan dan operasional merupakan bagian dari kegiatan usaha rutin di departemen terkait dan sebagai unit yang melaksanakan fungsi pengawasan bagi komite audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja tahunan komite audit untuk mengkaji kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Saya Endang Priyatini, NBI 1211800-150. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem informasi manajemen di PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, PT Gudang Garam Tbk memang memakai ERP Oracle. Saat ini, untuk mengintegrasikan sistemnya, perencanaan sistem dan pengembangan PT Gudang Garam Tbk. Penggunaan ERP dari Oracle itu mencakup hampir semua proses bisnis penting, mulai dari akuntansi dan keuangan, manufaktur, hingga pengadaan barang dan manajemen barang jadi. Yang kedua, unit-unit bisnis dalam naungan PT Gudang Garam Tbk juga menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri untuk melengkapi solusi ERP. Bukti sudah modernnya sistem TI di PT Gudang Garam Tbk juga terlihat pada sistem rantai pasokan atau supply chain management. Yang ketiga, puluhan ribu petani tembakau PT Gudang Garam Tbk semuanya sudah dikelola dengan bantuan TI, yaitu sistem berbasis barcode. Di barcode itu tercatat nama petani, luas letaknya, jenis tembakau dan varietasnya, dan sebagainya. Jadi ketika panen, tembakau atau yang dibungkus sudah bisa dikirim dengan barcode. Dengan begitu, di tempat penampungan, yakni di Lombok dan Madura, hasil panen tadi sudah bisa langsung dipindai atau scan.
sehingga tidak perlu ada petugas yang mencatat lagi. Sistem barcoding telah diterapkan pula dalam kegiatan pembelian material dan proses di gudang. Sistem barcoding digunakan karena grade daun tembakau yang dihasilkan para petani berbeda-beda. Teknologi canggih pun sudah digunakan PT Gudang Garam TBK di pabrik-pabriknya, mulai dari kegiatan operasional pabrik, mesin blending, hingga pengujian rokok, sudah menggunakan sistem robotika. Dengan begitu, proses analisisnya tidak lagi menggunakan rasa, melainkan memakai data, sehingga kualitas produknya bisa sama. Kalau memakai rasa dan penciuman manusia, kualitasnya tidak akan sama. Jadi di PT Gudang Garam TBK itu dari hulu ke hilir sudah serba elektronik. Dengan bekal sistem yang cukup canggih, PT Gudang Garam TBK mempertahankan apa yang sudah berjalan dengan baik untuk meningkatkan keadaan. Kedua, menjawab permasalahan perusahaan. Perusahaan-perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga pengetahuan ini merupakan kekuatan yang sangat penting untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, sehingga keputusan bisnis yang tepat dapat dibuat yang disesuaikan dengan sistem informasi yang diterapkan di masing-masing perusahaan. Pengelolaan sistem informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena sistem informasi juga diperlukan dalam pengadaan bahan baku untuk kelancaran proses pembelian bahan baku dari pemasok serta kepada pembeli. Prosedur pembelian bahan baku melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan maksud agar pelaksanaan pembelian bahan baku dapat diawasi dengan baik. Sehingga setiap perusahaan perlu menyusun suatu sistem dan prosedur yang dapat menciptakan pengendalian intern yang baik dalam mengatur pelaksanaan transaksi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aulia Dwiantini, NBI 1211800-338. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelebihan dan kekurangan pada PT Gudang Garam TBK. PT Gudang Garam TBK mempunyai kelebihan yang pertama, perusahaan menggunakan teknologi pengolahan bahan baku dengan berbagai teknologi serta pendukungnya untuk menghasilkan rokok dengan ekspektasi para konsumen. Yang kedua, banyak produk dari PT Gudang Garam TBK yang memiliki brand awareness yang cukup tinggi dengan kadar tar dan nikotin yang cukup rendah yang dapat menjadikan produk tersebut sebagai produk unggulan daripada pesaing dengan produk sejenis. Yang ketiga, perusahaan memproduksi berbagai macam variasi produk ke dalam berbagai kelas dan ragam yang memenuhi pasar Indonesia. Yang keempat, perusahaan memiliki jangkauan distribusi yang tersebar luas dengan sistem distribusi yang terorganisir di seluruh Indonesia. Kemudian kekurangan pada PT Gudang Garam TBK. Yang pertama, kurang cepatnya perusahaan dalam mengikuti tren pasar dalam bidang inovasi dibanding kompetitornya. Yang kedua, biaya yang cukup mahal dan segi bahan baku maupun teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Yang ketiga, perusahaan mengandalkan produksi produk rokok kretek yang memiliki kadar nikotin dan tar yang masih relatif tinggi, padahal konsumen cenderung menyukai rokok dengan kategori low nikotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salahuddin, NBI 1211800-183. Mengenai sudut pandang, menurut sudut pandang saya, kesuksesan Gudang Garam menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, bahkan masuk dalam jajaran dunia, tak terlepas dari inovasi yang terus dilakukan. Tanpa inovasi mengikuti perubahan atau perkembangan zaman, sebuah bisnis niscaya perlahan akan mati. Kecuali bisnis yang mau berbenah maupun beradaptasi akan dapat bersaing dengan yang lain. Jadi kalau Anda ingin merintis usaha kecil-kecilan, jangan berhenti berinovasi. Kekurangan modal masih bisa dicari dengan berbagai cara, seperti mengajukan kredit tanpa agunan atau KTA maupun kredit multiguna. Namun ide inovasi lahir dari kreativitas, berpikir out of the box, dan kemampuan seorang membaca peluang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.